Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, Ya Bu. apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini kan Rasya datang pada awal ya. Nah, Ibu minta pada Rasya untuk memimpin doa. Terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul dan kalian sehat walafiat untuk melanjutkan pembelajaran kisah yang kemarin ini. Sebelum Ibu lanjutkan, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kepada Nada Rika. Ibu persilakan. Anak-anakku sayang, silakan berdiri. Ayolah kawan-kawan, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Baiklah. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, siapa ya yang nggak masuk? Oh, ada 2 orang ya yang masuk hari ini. Ada tahu kenapa? Tapi mudah-mudahan besok saya udah sehat dan bisa berkumpul lagi ya teman kita ya. Baiklah anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Ya, contoh sistem pernapasan pada hewan itu apa aja ya? Ada apa aja ya? Ada trakea, ada paru-paru, ada insang. Oke, baik. Hewan apa yang bernapasnya dengan insang? Pinter. Kalau hewan apa yang bernapas dengan trakea? Itu serangga ya nak? Serangga bernapas dengan trakea. Kalau mamalia bernapasnya dengan apa? Paru-paru. Nah, manusia digolongkan sebagai mamalia ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuannya apa sih? Kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Contoh tujuannya salah satunya peserta didik mampu mengidentifikasikan organ pernapasan pada manusia dengan mengamati video dan fungsinya dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menentukan bagan organisasi pernapasan pada manusia dengan mengamati slide PPT dan fungsinya dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasikan kalimatannya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan membaca teks dengan benar. Oke, itu adalah tujuan kita untuk belajar sistem pernapasan, ya. Oke, sekarang ini sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia seperti yang kalian lihat di gambar. Ini ada 7 ya. Ada 7. Tahu nggak 7 ini apa aja? Oke, apa tuh? Nomor satunya apa ya? Hidung. Kemudian mari. Kemudian yang B trachea. Yang B bronkus. Bronkelus. Alveolus. Pinter. Ya, jadi ini ya nak. Nih, ini adalah saluran pernapasan pada manusia. Data
udah sebutkan ada hidung, kemudian dari hidung ke faring, dari faring kita ke laring, kemudian ke trakea, dari trakea kita ke bronkus, kemudian bronkus ini adalah bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus, terakhir kita ke alveolus. Ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Kemudian ini hidung ini ketika kita menghirup, coba Ibu Dina mau bentar pada kalian, coba kalian hirup udara, hembuskan. Oke, good. Apa yang kalian rasakan? Kenapa? Karena oksigen atau udara yang kita hirup bersih. Bagaimana kalau oksigen atau udara yang kita hirup kotor? Sakit. Pernapasan kita terganggu. Oke, apa yang terjadi ketika kita bernafas? Ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah kita. Ya, jadi ketika kita bernafas ada pertukaran udara dalam badan kita ini. Ada oksigen yang kita masuk, kemudian kita keluarkan, itu berupa karbon dioksida. Terjadinya di dalam diafragma kita. Setelah itu diedarkan di pembuluh darah. Kemudian ini kita lanjutkan rongga hidung. Rongga hidung ini terdiri dari lubang hidung. Dalam rongga hidung ini ada yang namanya rambut-rambut pendek dan tebal. Gunanya untuk apa? Menyaring dan menangkap kotoran dan masuk ke saluran udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Oke, kedua, pangkal tenggorokan atau kita sebut faring. Ini ya faring ya, ini faring. Oke, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Ini ya sayang, ini faring. Kemudian yang ketiga adalah laring atau disebut tekak atau jakun. Ini di sini ya sayang ya. Itu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak ini ya. Ini dia ya. Kemudian selanjutnya batang tenggorokan atau kita sebut trakea. Ini ya batang tenggorokan. Ini yang disebut trakea nih, yang garis. Ini disebut batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Ini ya sayang, ini. Oke, selanjutnya bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea ini serta terdiri atas bronkus kiri dan kanan. Kemudian bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ini dari bronkus ini bercabang lagi. Ini yang disebut bronkiolus. Oke, terakhir kita ke alveolus. Alveolus apa? Alveolus itu terdapat di dalam paru-paru. Gunanya apa? Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur ini ya, kayak anggur ya. Nah, ini yang disebut alveolus. Gunanya dia sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di sistem pernapasan kita. Kemudian sebelum Ibu Dina menunjukkan kata-katanya, kita mau melihat video dulu ya nak. Ini kita akan mempelajari lebih. Baik, tadi kita sudah melihat bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia dan fungsi-fungsinya.
mau kalian mau ibu minta tolong ibu lihat video tentang sistem pernapasan video ini, kemudian kalian amati baik-baik apa yang terjadi ketika kita melakukan proses pernapasan. Organ-organ pernapasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya tidak. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh Peter, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menarik udara yang menjadi kotoran dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget Peter. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari gerak organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga bahkan Peter. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kita tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang mulai kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong kita, apa sih perbedaan keduanya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku yang belajar gimana sih kita? Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma
itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, baik. Tadi kita udah lihat ya video sistem pernapasan manusia. Dari kita bernafas, bagian-bagian apa saja yang ada, kemudian bagaimana jika udaranya kotor, apa yang terjadi jika kita tersedak, bagaimana caranya, mengapa bisa tersedak. Jadi kita udah nonton videonya ya. Oke, sekarang ibu udah bagi kelompok ya. Oke, udah ibu bagi kelompok. Ibu akan memberikan kalian latihan. Ibu bagikan ya. Oke, baik. Di dalam lembar yang ibu bagikan itu ada bagan pernapasan manusia. Ibu udah jelaskan ya bagian-bagian apa saja. Nah, sekarang ibu mau lihat apakah masih ingat apa ibu jelaskan. Coba kalian tuangkan dalam lembar kerja yang ibu berikan. Kalian juga boleh lihat di dalam buku di halaman 80 itu juga ada materi kita yang sistem pernapasan manusia. Baik, ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya secara berkelompok. ABCD, FGD, apa? Bagian-bagian apa? Ini tugas kalian, ini yang tangan diri, kemudian yang tuangkan di sini yang berkelompok ya. Sebutkan dulu
bagian-bagian dari ini, bagian-bagian dari ininya. Ini yang tadi dijelaskan.
Udah.